Cewek Turki ini gak percaya. Cowok Indonesia yang sederhana ini berani lamar dia. Tapi reaksi sang cewek bikin semua orang haru. Suasana pagi di Yogyakarta selalu punya cara sendiri membuat orang betah. Jalanan belum terlalu ramai, udara masih lembut, dan suara penjual nasi uduk bercampur dengan bunyi motor para pekerja yang bersiap memulai hari. Di tengah hiruk pikuk yang mulai hidup, Bayu Pratama keluar dari rumah kontrakannya yang sederhana di pinggiran kota. Ia bekerja sebagai staf teknisi di sebuah hotel berbintang yang baru saja membuka cabang di Indonesia. Hidupnya sederhana, hanya ditemani sepeda motor butut dan semangat untuk terus menafkahi keluarganya di kampung. Bayu bukan orang yang suka menonjol, tapi semua rekan kerjanya tahu. Dia jujur, pekerja keras, dan selalu menolong siapapun tanpa pamrih. Hari itu, hotel tempatnya bekerja kedatangan tamu penting dari luar negeri, tim konsultan dari Turki yang akan membantu pelatihan staf baru. Di antara rombongan itu, ada seorang wanita yang sejak awal menarik perhatian banyak orang. Namanya Leila Demir. Wanita berambut coklat dengan mata hijau terang yang mencuri perhatian siapapun yang menatapnya. Ia berbeda dari bule, kebanyakan ada wibawa dan ketegasan di wajahnya, tapi juga kelembutan yang tidak dibuat-buat. Saat pertama kali datang ke lobi hotel, semua karyawan dibuat kagum. Namun Bayu hanya melihat sekilas lalu kembali sibuk memperbaiki sistem pendingin di ruangan belakang. Bayu tidak tahu, dari balik kaca, Leila sempat memperhatikannya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Leila mulai menjalankan tugasnya sebagai konsultan pelatihan. Sementara Bayu tetap sibuk dengan urusan teknis. Mereka jarang berbicara. Kalaupun berpapasan, hanya sebatas good morning atau terima kasih. Tapi entah kenapa, Leila selalu memperhatikan cara Bayu bekerja teliti, sabar, dan sopan. Suatu sore, ketika hujan mulai turun dan sebagian besar karyawan sudah pulang, Leila masih berada di ruang pelatihan sendirian. Komputer di hadapannya tiba-tiba mati total. Ia mencoba menyalakan ulang, tapi layar hanya menampilkan warna hitam. Dengan sedikit frustasi, ia berjalan ke ruang teknisi untuk meminta bantuan. "Excuse me, is someone here?" Suaranya terdengar pelan tapi jelas. Bayu yang sedang memeriksa alat di sudut ruangan langsung berdiri. "Ya, ma'am, ada yang bisa saya bantu?" Leila tersenyum kecil, menunjukkan laptopnya. Komputer di ruang training tiba-tiba mati. "Saya coba nyalakan, tapi tidak mau." Tanpa banyak bicara, Bayu langsung ikut dengannya ke ruangan. Di sana, ia mulai memeriksa kabel dan sistem listrik. Leila memperhatikan setiap gerakannya. Tidak ada kesan canggung sama sekali. Hanya ketenangan yang membuat suasana terasa nyaman. Setelah beberapa menit, Bayu menekan tombol dan layar menyala kembali. "Sudah, coba ibu cek lagi. Sekarang normal," katanya sambil tersenyum. Leila ikut tersenyum. "Terima kasih, Bayu, kamu cepat sekali. Di Turki, teknisi butuh waktu 2 jam untuk hal seperti ini." Bayu tertawa kecil. "Mungkin karena saya sering dimarahi kalau lambat, Bu." Mereka tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, obrolan ringan itu membuat keduanya merasa lebih dekat. Hujan di luar semakin deras, membuat Leila memutuskan menunggu sebentar sebelum pulang. Bayu pun tetap tinggal, memperbaiki beberapa alat lain. Dari percakapan kecil itu, hubungan mereka mulai terbentuk perlahan. Hari demi hari berlalu. Leila mulai sering memanggil Bayu kalau ada hal kecil yang perlu diperbaiki. Kadang sebenarnya tidak terlalu rusak, tapi ia mencari alasan untuk berbicara. Bayu sadar, tapi ia tidak pernah berprasangka buruk. Ia hanya berpikir, mungkin wanita asing ini kesepian jauh dari rumah. Suatu siang, setelah sesi pelatihan berakhir, Leila mengajak Bayu makan siang di kantin hotel. Bayu sempat menolak, merasa sungkan. Tapi Leila tersenyum dan berkata, "Anggap saja teman." Mereka duduk di sudut ruangan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Bayu bercerita bagaimana ia harus meninggalkan keluarga di kampung demi bekerja di kota, tentang ibunya yang sakit, dan adiknya yang masih kuliah. Leila mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Kamu beruntung punya keluarga yang hangat. Di negaraku, aku lebih sering sendirian. Orang tuaku sibuk, dan aku tumbuh tanpa banyak waktu bersama mereka." Ada keheningan yang hangat di antara keduanya. Untuk pertama kalinya, Leila merasa dilihat bukan sebagai wanita asing, tapi sebagai manusia biasa. Sementara Bayu, tanpa sadar, mulai menunggu setiap momen di mana ia bisa berbicara dengan Leila lagi. Namun gosip mulai muncul di antara para karyawan. Beberapa mulai berbisik, mengatakan bahwa Leila tampak terlalu dekat dengan Bayu. Ada yang iri, ada pula yang mencibir diam-diam. Bayu tidak nyaman.
Tapi ia berusaha tidak mempedulikan. Namun di sisi lain, ia tahu hubungan antara dirinya seorang staf teknisi sederhana dengan wanita asing yang berpendidikan tinggi bukan hal mudah. Malam itu, Bayu pulang dengan kepala penuh pikiran. Di kontrakannya yang sempit, ia menatap foto ibunya sambil bergumam. Aku cuma ingin kerja baik-baik, tapi kenapa rasanya jadi rumit begini? Bu, di sisi lain, di kamar hotelnya, Leila duduk menatap jendela. Hujan turun lagi malam itu. Ia memikirkan senyum Bayu, caranya bicara, dan kesederhanaannya. Selama ini ia sering bertemu pria yang kaya, tampan, dan pandai bicara, tapi tak ada satupun yang membuatnya merasa tenang seperti bersama Bayu. Hari berikutnya, Leila terlihat sedikit berbeda. Ia mengenakan pakaian lebih santai, tanpa make up tebal. Saat bertemu Bayu di lorong hotel, ia menyapa lebih dulu. Selamat pagi, Bayu. Bayu sedikit terkejut, tapi menjawab sopan, pagi juga, Bu Leila. Semenjak itu, hubungan mereka semakin akrab. Bayu mulai belajar sedikit bahasa Turki dari Leila, sementara Leila belajar bahasa Jawa darinya. Kadang mereka tertawa karena salah ucap, kadang diam karena terlalu canggung. Tapi satu hal yang pasti, keduanya merasa nyaman. Hingga suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Bayu menemukan Leila duduk di taman belakang hotel, menatap matahari tenggelam. Ia tampak sendu. Bayu menghampiri perlahan. Lagi mikir apa, Bu? Leila menoleh pelan. Aku cuma merasa aneh. Aku sudah beberapa bulan di Indonesia, tapi entah kenapa, aku tidak ingin cepat pulang. Bayu duduk di sebelahnya. Mungkin karena ibu sudah mulai nyaman di sini. Leila tersenyum tipis. Mungkin karena ada orang yang membuatku nyaman. Kalimat itu membuat Bayu terdiam. Ia tidak berani menatap langsung. Hanya suara angin sore yang mengisi sela di antara mereka. Dari hari itu, sesuatu berubah. Bayu mulai menghindar sedikit. Ia takut perasaannya tumbuh terlalu jauh. Tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin sulit rasanya. Leila tahu Bayu menahan diri, tapi ia tidak ingin berpura-pura. Ia bukan tipe wanita yang bisa bersembunyi di balik basa-basi. Beberapa hari kemudian, saat semua orang sudah pulang, Leila memanggil Bayu ke ruang meeting dengan alasan ingin membahas sesuatu. Begitu Bayu datang, ia langsung menatapnya dalam. Bayu, aku tahu mungkin ini aneh, tapi aku tidak ingin berpura-pura lagi. Aku menyukaimu. Bayu terdiam. Suaranya tercekat. Ia ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Leila melanjutkan pelan. Aku tahu kita berbeda, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin jujur pada perasaanku. Bayu menghela napas panjang. Bu Leila, saya cuma orang biasa. Saya tidak punya apa-apa. Saya takut ibu menyesal. Leila tersenyum, menahan air mata. Aku tidak butuh apa-apa darimu, Bayu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa di dunia ini masih ada orang yang bisa membuatku merasa hidup lagi. Suasana hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Bayu akhirnya menunduk, lalu berkata pelan. Saya juga menyukai ibu, tapi saya tidak tahu bagaimana masa depan hubungan ini. Leila menatapnya lembut. Kita akan tahu nanti. Yang penting, jangan takut untuk jujur pada hati sendiri. Malam itu, keduanya berjalan pulang dalam diam. Tapi hati mereka tak lagi sama. Di antara ketidaksempurnaan dan perbedaan, cinta mulai tumbuh sederhana, tapi tulus. Dan tanpa mereka sadari, cinta itu akan segera diuji oleh kenyataan yang lebih berat dari yang mereka bayangkan. Sejak malam pengakuan perasaan itu, Bayu dan Leila menjadi lebih hati-hati. Mereka masih bertemu di hotel setiap hari, tapi berusaha bertingkah seolah semuanya normal. Meski begitu, ada hal yang tak bisa mereka sembunyikan. Tatapan mata yang berbeda setiap kali saling bertemu. Bayu selalu mencoba menghindar dari perhatian orang lain. Ia tahu betul dunia kerja tidak sepenuhnya bisa menerima hubungan antara staf teknisi sederhana dan seorang konsultan asing. Sementara Leila, walau sadar situasinya rumit, tidak bisa menipu hatinya sendiri. Ia justru semakin yakin dengan perasaannya terhadap Bayu. Namun gosip di lingkungan hotel mulai menyebar. Semua bermula dari satu hal kecil. Seseorang melihat Leila memberikan bekal makanan pada Bayu di ruang istirahat. Dari sana, cerita berkembang jetilia. Ada yang bilang mereka sudah pacaran diam-diam. Ada juga yang bilang Bayu hanya memanfaatkan Leila demi jabatan. Bayu mendengar kabar itu pertama kali dari temannya, Rian, sesama teknisi. Yud, lo hati-hati, bro. Anak-anak pada ngomongin lo sama bule itu. Katanya lo deket banget, ujar Rian sambil menyeka keringat. Bayu menghela napas panjang. Biarlah, Yan, orang mau ngomong apa, aku gak bisa larang.
Yang penting aku tahu batas. Rian mengangguk. Iya, tapi lo tahu sendiri, dunia kerja itu tajam. Sekali lo dicap aneh, bisa kena imbasnya. Bayu hanya diam. Ia tahu Rian tidak bermaksud buruk, tapi dalam hatinya, ia juga tidak ingin hubungan yang baru saja tumbuh itu menjadi beban bagi siapapun. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai menjaga jarak. Ia jarang menyapa Laila lebih dulu dan lebih banyak menghindar. Laila menyadari perubahan itu. Setiap kali mencoba berbicara, Bayu selalu menjawab singkat, seolah ingin cepat pergi. Suatu sore, setelah pelatihan selesai, Laila menunggu Bayu di taman belakang hotel. Ia tahu, cepat atau lambat mereka harus bicara. Ketika Bayu keluar dari ruangannya, ia langsung menghampirinya. Bayu, aku bisa bicara sebentar. Bayu sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Kau kenapa menghindar dariku? Tanya Laila pelan. Bayu menunduk, menatap tanah. Saya nggak mau ibu jadi bahan omongan. Orang-orang mulai salah paham. Laila menarik napas panjang. Biar saja mereka bicara. Aku tidak peduli. Yang aku tahu, aku nyaman bersamamu. Bayu tersenyum tipis, tapi matanya terlihat lelah. Saya juga nyaman, Bu, tapi saya nggak mau ibu kena masalah. Saya cuma staf biasa. Ibu datang dari dunia yang beda jauh. Orang-orang nggak akan lihat kita sama. Laila terdiam cukup lama. Ucapan itu menamparnya dengan kenyataan yang sulit diterima. Tapi ia tahu Bayu tidak salah. Dunia memang tidak selalu adil pada cinta seperti mereka. Aku tidak peduli dengan dunia, ucap Laila akhirnya. Yang aku tahu, aku menghargaimu apa adanya. Bayu menatap Laila dalam diam. Ada sesuatu di matanya yang membuat dadanya sesak campuran antara harapan dan ketakutan. Ia tahu perasaan itu nyata, tapi ia juga sadar, semakin lama ia biarkan tumbuh, semakin berat risikonya. Beberapa minggu berlalu, gosip tak juga reda. Bahkan manajemen hotel mulai memperhatikan. Suatu pagi, Bayu dipanggil ke ruang HRD. Di dalam ruangan, sudah ada Pak Guntur, kepala personalia. Bayu, katanya dengan nada serius, kami dengar ada hubungan pribadi antara kamu dan salah satu konsultan asing kita. Betul? Bayu terdiam. Ia tidak ingin berbohong, tapi juga tak mau memperkeruh keadaan. Saya hanya dekat secara profesional. Pak, tidak ada yang melanggar aturan. Pak Guntur mengangguk pelan, tapi matanya tajam. Saya harap begitu. Jaga sikapmu. Kamu karyawan yang baik. Tapi ingat, di tempat kerja, kesan itu penting. Bayu keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa malu, tapi juga marah karena urusan pribadi dibawa ke ranah pekerjaan. Sore harinya, Laila datang ke ruang teknisi dengan wajah gelisah. Bayu, aku dengar kamu dipanggil HRD. Itu karena aku. Ya, Bayu mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin mereka cuma khawatir. Laila menatapnya tajam. Kau tidak boleh terus mengorbankan dirimu. Bayu, ini tidak adil. Bayu menggeleng pelan. Kadang, Bu, menjaga seseorang juga artinya menjauh. Saya nggak ingin karier ibu terganggu. Laila menunduk. Air matanya menetes tanpa suara. Ia tak pernah merasa seputus asa ini. Di negaranya, ia bisa mendapatkan apapun yang diinginkan, pekerjaan, pengakuan, bahkan cinta. Tapi di sini, dengan Bayu, semuanya terasa lebih jujur, lebih manusiawi, dan justru karena itulah lebih menyakitkan. Malam itu, Laila menulis pesan panjang untuk Bayu tapi tak pernah dikirimkan. Pesan itu hanya disimpannya di catatan ponsel. Kau mungkin takut kehilangan pekerjaan, tapi aku lebih takut kehilanganmu. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka seperti berjalan di atas benang tipis. Mereka masih saling memandang diam-diam, tapi jarang berbicara. Di sisi lain, Laila mulai sering terlihat murung. Rekannya sesama konsultan bahkan sempat menanyakan apakah ia sakit. Suatu malam, setelah shift sore, Bayu melihat Laila duduk di depan hotel sendirian. Lampu jalan temaram menerangi wajahnya yang lelah. Ia terlihat seperti orang yang sudah kalah oleh perasaan sendiri. Bayu menghampiri pelan. Bu Laila, sudah malam. Kenapa belum pulang? Laila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku lelah. Bayu, aku lelah menahan semuanya sendiri. Aku datang ke negeri ini untuk bekerja, tapi justru menemukan perasaan yang membuat hidupku berantakan. Bayu terdiam, lalu duduk di sebelahnya. Kalau ibu menyesal kenal saya minta maaf. Laila menoleh cepat. Jangan bilang begitu. Aku tidak menyesal. Aku cuma tidak tahu bagaimana harus menjalaninya. Hening sesaat. Angin malam berhembus pelan. Bayu akhirnya berkata lirih.
Saya juga bingung. Bu, saya sayang sama ibu. Tapi saya takut melangkah terlalu jauh. Laila menatapnya lama. Bayu, aku bukan anak kecil. Aku tahu risikonya. Tapi hidup tanpa berani memperjuangkan sesuatu juga tidak akan membuat kita bahagia. Kata-kata itu membuat Bayu menatap Laila lebih lama dari biasanya. Ada keberanian di matanya yang membuat Bayu sadar cinta ini bukan main-main. Keesokan harinya, Laila membuat keputusan besar. Ia menemui atasannya dan meminta agar masa tugasnya di Indonesia diperpanjang 3 bulan. Alasannya sederhana. Ia ingin menyelesaikan proyek pelatihan dengan tuntas. Tapi sebenarnya, ia hanya ingin punya lebih banyak waktu bersama Bayu. Kabar itu membuat Bayu campur aduk. Ia bahagia tapi juga takut. Baginya, waktu tambahan itu seperti hadiah sekaligus ujian. Ia tahu semakin lama bersama Laila, semakin dalam perasaannya. Dan jika akhirnya mereka harus berpisah, luka itu akan lebih besar. Namun satu hal yang membuat Bayu tak bisa berpaling ketulusan di mata Laila setiap kali menatapnya. Di dunia yang penuh kepura-puraan, wanita itu mencintainya dengan cara paling jujur. Beberapa hari kemudian, Bayu memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi di balik rasa takut. Ketika Laila selesai memeriksa laporan di ruang kerjanya, Bayu menghampiri dan berkata pelan, "Bu Laila, kalau ibu tidak keberatan, malam ini saya ingin ajak ibu jalan ke tempat sederhana. Bukan restoran mahal, cuma warung kecil di pinggir sawah, tapi makanannya enak." Laila tersenyum hangat. Matanya berbinar. "Aku mau." Malam itu, mereka duduk berdua di warung lesehan sederhana, menikmati nasi goreng dan teh hangat. Laila tertawa kecil saat melihat Bayu mencampur sambal terlalu banyak hingga terbatuk. Bayu ikut tertawa, dan suasana yang awalnya kaku menjadi cair. Di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka bicara tentang banyak hal. Tentang masa kecil, tentang keluarga, tentang mimpi yang belum sempat diwujudkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bayu merasa damai. Laila menatap wajahnya lama, lalu berkata pelan, "Kau tahu, Bayu, aku tidak pernah merasa sebahagia ini selama tinggal di Indonesia." Bayu hanya menunduk malu. "Saya juga nggak tahu, Bu, rasanya aneh tapi menyenangkan." Laila tersenyum. "Mungkin ini yang disebut cinta." Bayu terdiam. Di dalam hatinya, ia tahu ia juga merasakan hal yang sama. Tapi di balik kebahagiaan malam itu, keduanya tidak tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Bayu. Setiap kali datang ke hotel tempatnya bekerja, matanya tanpa sadar mencari sosok Laila. Wanita itu sudah seperti bagian dari rutinitasnya. Kadang hanya melihatnya lewat saja sudah cukup untuk membuat semangatnya muncul lagi. Meski tubuhnya lelah karena bekerja sejak pagi, Laila pun merasakan hal yang sama. Ia tidak tahu sejak kapan senyum Bayu menjadi hal yang ia tunggu setiap hari. Pria itu tidak pernah berusaha mendekatinya secara berlebihan. Tapi justru sikapnya yang sederhana dan sopan itu membuat Laila merasa nyaman. Bayu berbeda dengan pria Turki kebanyakan yang sering terlalu percaya diri dan suka menggoda. Bayu justru membuatnya merasa dihargai. Suatu siang, ketika Bayu sedang memperbaiki mesin pendingin di area lobi, Laila menghampirinya dengan membawa 2 gelas jus delima. "Bayu, kamu belum istirahat, kan?" katanya lembut. Bayu yang terkejut hampir menjatuhkan alat di tangannya. Ia mengangguk canggung. "Oh, iya, baru mau istirahat." "Mbak Laila, panggil aku Laila saja. Tidak usah Mbak, kita kan teman," ucapnya sambil tersenyum. Bayu menggaruk tengkuknya. Malu. "Iya, Laila, terima kasih jusnya." Mereka duduk di bangku dekat taman hotel. Sore itu matahari masih terang, tapi anginnya sejuk. Untuk beberapa menit, mereka hanya diam sambil menikmati minuman masing-masing. Lalu, Laila mulai membuka percakapan. "Bayu, kenapa kamu memilih kerja di Turki? Jauh sekali dari Indonesia." Bayu menatap jauh ke depan. Suaranya tenang tapi ada kesedihan yang terselip. "Awalnya karena keluarga, Laila, di kampung, hidup susah. Orang tua saya sakit-sakitan, adik masih sekolah. Saya cuma lulusan SMK. Jadi cari kerja di sini biar bisa kirim uang lebih banyak." Laila terdiam mendengarnya. Di matanya, Bayu bukan hanya pekerja asing biasa. Ada ketulusan dan tanggung jawab besar dalam dirinya. Ia merasa kagum, tapi juga sedih. Bayu menambahkan, "Kadang kangen rumah, tapi kalau ingat tujuan, saya tahan. Saya cuma ingin mereka bahagia." Laila menunduk pelan, menatap gelas jus yang hampir habis. "Kamu orang yang kuat, Bayu. Aku belum pernah ketemu orang sepertimu." Bayu tersenyum. "Saya gak sekuat itu, Laila. Saya juga capek,
Tapi kalau berhenti, siapa lagi yang bantu keluarga saya? Sejak hari itu, hubungan mereka makin akrab. Mereka sering makan siang bareng di kantin karyawan, kadang juga berjalan di taman belakang hotel setelah jam kerja. Banyak karyawan lain mulai memperhatikan kedekatan mereka. Ada yang menganggap mereka cocok, tapi tidak sedikit pula yang bergosip di belakang. Lihat deh, Leila sekarang sering sama Bayu. Masa dia tertarik sama pekerja perawatan? Bisik salah satu resepsionis kepada temannya. Yang lain menimpali. Ya siapa tahu, mungkin dia cuma kasihan. Tapi kalau beneran suka, itu sih aneh. Gosip itu cepat menyebar, dan tentu saja sampai ke telinga Leila. Ia tahu, tapi memilih diam. Ia tidak peduli apa kata orang. Namun di sisi lain, ia tahu keluarganya pasti akan menentang keras jika tahu ia dekat dengan pria asing yang bukan dari kalangan setara. Suatu malam, Leila merenung di kamar apartemennya. Ia memandangi foto keluarganya yang tergantung di dinding. Ayahnya, seorang pengusaha restoran besar di Istanbul, adalah pria yang keras dan sangat menjaga nama baik keluarga. Ibunya pun selalu menekankan pentingnya menikah dengan pria sepadan. Leila menghela napas panjang. Bagaimana kalau ayah tahu aku dekat dengan Bayu? Pasti mereka marah besar, pikirnya. Tapi di saat yang sama, wajah Bayu muncul di pikirannya dengan senyum hangat dan tatapan jujur itu. Hatinya tidak bisa berbohong. Ia sudah jatuh cinta. Beberapa hari kemudian, Bayu mendapatkan kabar buruk dari Indonesia. Ibunya jatuh sakit dan butuh biaya pengobatan besar. Uang yang ia kumpulkan belum cukup, sementara gajinya bulan ini baru akan keluar 2 minggu lagi. Malam itu, Bayu duduk sendirian di taman belakang hotel, menatap langit gelap. Ia menelpon adiknya di kampung. Ya, Tik, nanti abang usahakan kirim uang secepatnya. Jangan biarkan ibu ke rumah sakit sendirian. Suaranya bergetar. Tapi ia berusaha tegar. Setelah menutup telepon, Bayu menunduk. Air matanya jatuh pelan tanpa suara. Tak lama kemudian, Leila datang menghampirinya. Bayu, kamu kenapa? Tanyanya pelan. Bayu buru-buru mengusap matanya. Gak apa-apa, cuma kangen rumah. Tapi matamu merah, kata Leila sambil duduk di sebelahnya. Bayu akhirnya jujur. Ia bercerita tentang ibunya yang sakit, tentang kebingungannya mencari tambahan uang. Leila mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, tanpa pikir panjang. Ia mengeluarkan dompetnya dan menyodorkan sejumlah uang. Ambil ini, Bayu, anggap saja pinjaman. Nanti kalau kamu sudah bisa, baru kembalikan. Bayu langsung menolak. Enggak, Leila, saya nggak bisa terima. Kamu sudah baik banget sama saya. Leila menggenggam tangannya. Aku gak mau lihat kamu bingung seperti ini. Tolong, biarkan aku bantu. Bayu terdiam. Ada rasa haru sekaligus malu. Tapi akhirnya ia menerima. Bukan karena uangnya, melainkan karena keikhlasan yang ia rasakan dari Leila. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dalam. Mereka bukan sekadar teman lagi, tapi juga tempat saling bersandar. Bayu mulai merasa nyaman bercerita tentang keluarganya, masa lalunya, bahkan tentang mimpinya punya usaha kecil di Indonesia. Leila pun terbuka tentang masa lalunya, bagaimana ia sering merasa kesepian meski hidup serba cukup. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan di taman, seseorang memanggil Leila dengan suara keras. Leila demnya. Keduanya menoleh. Seorang pria tinggi dengan jas rapi berjalan mendekat dengan wajah marah. Itu Kemal, sepupu Leila yang juga bekerja di manajemen hotel. Apa yang kamu lakukan di sini dengan dia? Katanya tajam sambil menunjuk Bayu. Leila berusaha menenangkan. Kemal, ini bukan urusanmu, tentu saja urusanku. Keluarga kita akan malu kalau orang tahu kamu bergaul dengan pekerja rendahan seperti dia. Bayu hanya diam. Ia menunduk, menahan diri agar tidak terpancing emosi. Tapi Leila tidak bisa diam. Kemal, jangan bicara seperti itu. Bayu orang baik. Aku menyukainya. Ucapan itu membuat Kemal terkejut sekaligus marah. Kamu gila? Leila, kamu mau menghancurkan nama keluarga karena pekerja ini? Katanya dengan nada tinggi. Bayu mengangkat kepalanya. Suaranya tenang tapi tegas. Saya tidak pernah bermaksud bikin malu siapapun. Kalau hubungan kami salah, biar saya yang menjauh. Lalu ia menatap Leila dengan mata sendu. Maafkan saya. Setelah itu, ia berbalik dan pergi meninggalkan taman. Leila hanya bisa berdiri terpaku. Matanya panas menahan tangis. Ia ingin mengejar, tapi langkahnya terasa berat. Di dalam hatinya, ia tahu perasaan Bayu tulus. Tapi ia juga tahu kenyataan yang mereka hadapi tidak mudah. Malam itu, Bayu duduk sendirian di kamarnya. Ia tidak bisa tidur.
Perkataan Kemal terngiang-ngiang di kepalanya. Ia sadar posisinya seorang pekerja asing dengan penghasilan pas-pasan, sedangkan Laila berasal dari keluarga terpandang. Dia pantas dapat yang lebih baik, pikir Bayu lirih. Tapi hatinya menolak. Ia mencintai Laila, bukan karena wajah atau status, tapi karena hatinya yang baik dan tulus. Di sisi lain, Laila juga tak bisa berhenti menangis malam itu. Ia tahu Bayu menjauh bukan karena tak cinta, tapi karena ingin melindunginya dari tekanan keluarga. Namun rasa kehilangan itu membuatnya hancur. Ia menatap ponselnya, berharap Bayu mengirim pesan. Tapi tidak ada apapun. Hari-hari berikutnya pun terasa hampa. Bayu mulai menghindarinya di tempat kerja. Ia hanya menyapa sekadarnya, lalu pergi cepat-cepat. Laila akhirnya memutuskan sesuatu. Ia tak mau menyerah. Kalau aku diam saja, aku akan kehilangan dia, katanya dalam hati. Ia mulai mencari cara untuk bisa bicara lagi dengan Bayu, apapun risikonya. Namun di balik semua itu, Bayu mendapat kabar baru dari kampung. Ibunya kondisinya makin memburuk. Dokter menyarankan operasi secepatnya. Ia sadar, satu-satunya cara adalah pulang. Tapi ia belum cukup uang, dan ia juga tak sempat berpamitan dengan Laila. Beberapa hari kemudian, ia mengajukan izin cuti mendadak. Ketika Laila mengetahui hal itu dari rekan kerja, hatinya panik. Ia berlari ke kamar staf tempat Bayu biasa menginap. Tapi kamar itu sudah kosong. Di atas meja, hanya ada sebuah amplop kecil berisi catatan tulisan tangan. Laila, terima kasih untuk segalanya. Kamu sudah banyak menolong saya. Maaf kalau saya pergi tanpa berpamitan. Saya harus pulang ke Indonesia. Tolong jaga dirimu baik-baik. Bayu, Laila menatap tulisan itu lama sekali, lalu menangis. Di dalam hatinya, ia tahu kisah mereka belum selesai. Tapi entah kapan takdir akan mempertemukan mereka lagi. Pesawat yang membawa Bayu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pagi hari. Wajahnya terlihat lelah. Matanya sembab karena kurang tidur. Dalam hatinya bercampur perasaan sedih dan cemas. Sudah hampir 2 tahun ia tidak pulang. Ia hanya membawa satu koper kecil, beberapa pakaian, dan uang sisa yang ia tabung untuk biaya pengobatan ibunya. Setelah menempuh perjalanan panjang ke kampung halamannya di Jawa Tengah, Bayu akhirnya tiba di rumah sederhana yang dindingnya mulai rapuh. Di teras, terlihat sosok wanita tua yang sedang duduk di kursi bambu. Ibu, suara Bayu bergetar ketika memanggilnya. Wanita itu menoleh, matanya berkaca-kaca. Bayu, kamu pulang. Nak. Bayu langsung berlari dan memeluk ibunya. Air mata mereka bercucuran tanpa bisa ditahan. Setelah sekian lama berpisah, akhirnya mereka bisa bertemu lagi. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kondisi kesehatan ibunya ternyata lebih parah dari yang ia bayangkan. Dokter di rumah sakit mengatakan bahwa ibunya harus segera menjalani operasi karena komplikasi paru-paru. Biayanya tidak kecil, bahkan lebih besar dari tabungan Bayu yang tersisa. Bayu duduk termenung di depan rumah pada malam hari, menatap langit gelap tanpa bintang. Kenapa selalu begini? Bu, waktu kerja jauh, saya kangen rumah. Sekarang sudah di rumah, malah bingung cari uang. Gumamnya pelan. Ia mengingat kembali wajah Laila. Bagaimana wanita itu dengan tulus memberinya bantuan tanpa banyak bicara. Ada perasaan hangat sekaligus perih setiap kali nama itu muncul di pikirannya. Ia merindukannya, tapi juga merasa bersalah karena pergi tanpa pamit langsung. Selama beberapa hari berikutnya, Bayu bekerja serabutan di kampung. Ia memperbaiki pompa air, membantu tetangga memperbaiki atap, bahkan menjadi sopir ojek online dengan motor pinjaman. Semua ia lakukan untuk mengumpulkan biaya tambahan, tapi hasilnya tetap tidak cukup. Suatu malam, adiknya yang masih SMA menghampirinya. Bang, ibu tadi batuk lagi, parah banget. Dokter bilang harus cepat dioperasi. Bayu menatap adiknya dengan wajah cemas. Besok abang coba cari pinjaman. Gak usah khawatir. Ya, padahal dalam hatinya, ia bingung kemana harus mencari uang lagi. Hari-hari terasa berat, tubuhnya lelah, pikirannya kusut. Tapi di tengah kesulitan itu, Bayu tetap berusaha tegar. Ia selalu menenangkan ibunya setiap kali melihat wanita tua itu menahan batuk. Ibu tenang aja, nanti kalau sudah sembuh, kita jalan-jalan ke pantai. Ya, katanya sambil tersenyum tipis. Ibunya hanya mengangguk lemah sambil menggenggam tangan Bayu. Kamu jangan terlalu capek. Nak, ibu cuma ingin kamu bahagia. Sementara itu, jauh di Turki, Laila terus memikirkan Bayu. Sudah 2 minggu sejak pria itu pergi. Tapi setiap sudut hotel terasa kosong tanpa kehadirannya. Ia sering duduk di taman belakang, tempat mereka biasa mengobrol,
dan menatap bangku kosong di sebelahnya. Kemal sempat menegurnya. Kau masih memikirkan dia? Laila, sudahlah. Dia sudah pergi. Tapi Laila menjawab pelan. Aku tahu dia pergi bukan karena tak cinta. Dia hanya merasa tak pantas. Ia mulai mencari cara untuk menghubungi Bayu. Tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Nomor telepon Bayu sudah tidak aktif. Dan alamat rumahnya hanya ia tahu sebatas Indonesia. Laila sempat menulis surat panjang. Tapi tidak pernah ia kirim. Surat itu hanya ia simpan di laci. Berharap suatu hari takdir mempertemukan mereka lagi. Di Indonesia, Bayu akhirnya memutuskan untuk menjual motornya demi menambah biaya operasi. Dengan bantuan tetangga dan sumbangan kecil dari teman-temannya, operasi ibunya bisa dilakukan di rumah sakit kabupaten. Hari operasi menjadi hari paling menegangkan bagi Bayu. Ia duduk di luar ruang operasi selama berjam-jam, memandangi pintu yang tertutup rapat. Ketika dokter keluar, Bayu langsung berdiri. Bagaimana? Dok, tanyanya cepat. Dokter menatapnya dengan wajah serius. Operasi berjalan lancar, tapi kondisi ibu Anda masih lemah. Dia butuh istirahat penuh dan kontrol rutin. Bayu mengangguk lega. Matanya basah. Terima kasih, Dok. Selama berminggu-minggu setelah itu, Bayu merawat ibunya sepenuh hati. Ia jarang tidur, sering begadang menjaga ibunya yang sulit bernapas. Di sela-sela itu, ia juga bekerja untuk menutupi kebutuhan harian. Meski lelah, ia tidak pernah mengeluh. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia lepaskan kenangan tentang Laila. Suatu malam, saat sedang duduk di beranda, Bayu menatap ponselnya yang sudah retak. Ia membuka galeri foto dan menemukan satu foto mereka berdua di taman hotel dengan jus delima di tangan. Ia tersenyum sedih. Andai kamu tahu. Laila, aku masih ingat semua, bisiknya. Ia mengetik pesan di ponselnya. Meski tahu nomor Laila mungkin sudah tak bisa dihubungi. Aku harap kamu baik-baik saja. Maaf, aku pergi tanpa sempat mengucapkan terima kasih. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku tidak pernah lupa. Pesan itu gagal terkirim. Ia menatap layar ponsel yang menampilkan tulisan message failed. Hatinya terasa hampa. Ia menaruh ponsel di meja, lalu menatap langit malam. Beberapa bulan kemudian, kondisi ibunya mulai membaik. Meski masih lemah, setidaknya kini bisa berjalan pelan di halaman rumah. Bayu merasa sedikit tenang. Tapi dalam hatinya muncul kegelisahan baru. Ia sadar, masa kontraknya di Turki belum berakhir. Jika ia tidak kembali, ia akan kehilangan pekerjaan tetapnya. Suatu pagi, ia duduk di depan rumah sambil memegang surat kontrak yang dulu disimpan baik-baik. Ia bimbang antara pergi lagi atau tetap tinggal di rumah. Ibunya yang melihat itu datang menghampiri. Bayu, kamu masih muda, jangan terus di sini. Kalau rezekimu di luar negeri, kejar. Ibu gak apa-apa. Bayu terdiam. Tapi ibu baru sembuh. Kalau aku pergi lagi, siapa yang jaga? Ibu punya adikmu. Kamu jangan pikirin ibu terus. Hidupmu juga penting. Nah, kata ibunya dengan suara lembut. Kata-kata itu membuat Bayu berpikir lama. Malamnya, ia membuka koper lamanya dan melihat beberapa barang dari Turki, seragam kerja, kartu identitas hotel, dan selembar kertas kecil dari Laila yang dulu ia simpan diam-diam. Kalau suatu hari kamu lelah, ingat, kamu sudah membuat seseorang di sini percaya pada ketulusan. Bayu menggenggam kertas itu erat. Entah kenapa, hatinya terasa hangat. Mungkin ini pertanda bahwa ia harus kembali dan memperbaiki semuanya, pekerjaan, hidup, dan mungkin juga perasaannya untuk Laila. 2 minggu kemudian, Bayu memutuskan berangkat lagi ke Turki. Ia berpamitan pada ibunya dengan air mata di mata. Ibu doain kamu. Nak, semoga semuanya dimudahkan, ucap ibunya sambil memeluknya. Bayu hanya menjawab pelan. Doa ibu yang paling penting buat saya. Perjalanan kembali ke Turki terasa seperti mimpi. Setelah beberapa bulan di kampung, kini ia kembali ke tempat yang menyimpan kenangan paling dalam. Saat tiba di hotel tempatnya dulu bekerja, suasananya sudah banyak berubah. Beberapa karyawan baru, beberapa wajah lama sudah tidak ada. Tapi satu hal yang ia cari hanya satu, Laila. Bayu berjalan ke taman belakang, tempat di mana semuanya dulu dimulai. Bangku kayu itu masih di sana, tapi kosong. Ia duduk, menarik napas panjang, dan menatap sekeliling. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara lembut. Bayu, ia menoleh cepat. Matanya membesar. Di depannya berdiri Laila dengan rambut sedikit lebih panjang dan mata yang tampak berkaca-kaca. Laila, hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Laila melangkah mendekat. Suaranya bergetar. Aku pikir kamu gak akan kembali. Bayu menunduk.
Aku hampir gak kembali. Tapi aku gak bisa terus kabur dari semuanya. Laila menatapnya dengan senyum kecil. Tapi air matanya menetes. Kamu tahu, aku nunggu kamu setiap hari di taman ini. Bayu terdiam, lalu perlahan tersenyum. Aku juga selalu ingat kamu, Laila, tapi aku takut. Laila menggeleng pelan. Kali ini, jangan takut lagi. Mereka berdiri saling menatap di bawah langit senja Antalya. Tidak ada kata lain yang keluar. Hanya tatapan yang berkata lebih banyak dari apapun. Bagi mereka berdua, pertemuan itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah kesempatan kedua dari Tuhan. Sebuah babak baru yang akan membawa mereka pada ujian berikutnya, cinta, keluarga, dan keberanian untuk memperjuangkan yang benar. Bayu berdiri diam di taman belakang hotel, masih belum percaya bahwa ia benar-benar melihat Laila lagi. Semua yang ia bayangkan selama di Indonesia kini terjadi di depan mata. Waktu seakan berhenti saat mereka saling menatap. Laila tersenyum, tapi wajahnya masih menyimpan luka lama. Aku pikir kamu gak akan balik lagi ke sini, katanya pelan. Bayu menghela napas panjang. Aku juga gak yakin bisa balik, tapi ibu yang nyuruh, katanya. Kalau aku punya mimpi, jangan ditinggal. Laila menatapnya penuh haru. Kamu memang berbeda, Bayu. Kamu selalu berani menghadapi apapun. Bahkan saat semua orang menganggap kamu gak bisa. Mereka duduk di bangku taman. Tempat yang sama di mana dulu mereka sering menghabiskan waktu. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga yang mulai mekar. Untuk beberapa saat, keduanya hanya diam. Tapi diam itu tidak canggung, lebih seperti rasa lega karena akhirnya bisa bertemu lagi. Bagaimana keadaan ibumu? Tanya Laila. Sudah membaik, jawab Bayu sambil tersenyum kecil. Operasinya berhasil. Sekarang dia bisa jalan pelan-pelan. Laila tersenyum. Syukurlah, aku senang dengarnya. Bayu menunduk. Suaranya melemah. Kalau bukan karena kamu waktu itu bantu, mungkin ibu gak akan sempat dioperasi. Laila menatapnya lembut. Kamu gak perlu bilang begitu. Aku cuma melakukan hal yang seharusnya. Namun di balik pertemuan itu, Bayu tahu kedamaian mereka tidak akan berlangsung lama. Di hotel itu, kabar tentang kedatangan Bayu cepat menyebar. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, Kemal pun mengetahuinya. Beberapa hari kemudian, saat Bayu sedang memperbaiki sistem pendingin di salah satu ruangan kantor, pintu terbuka dengan keras. Kemal masuk dengan ekspresi dingin. Kau kembali juga rupanya, katanya tajam. Bayu menatapnya singkat. Saya cuma melanjutkan kontrak kerja, Pak. Kemal berjalan mendekat. Jangan berpikir kau bisa mengulang hal yang sama seperti dulu. Aku tidak akan biarkan Laila terlibat lagi denganmu. Bayu berhenti bekerja, berdiri menatapnya dengan tenang. Saya datang ke sini bukan untuk cari masalah. Saya cuma ingin kerja, seperti dulu. Kemal tertawa sinis. Kerja, jangan pura-pura polos. Aku tahu kau hanya menunggu waktu untuk mendekati dia lagi. Bayu menahan diri. Saya menghormati keluarga Laila, tapi perasaan orang gak bisa dilarang. Pak, ucapan itu membuat Kemal marah. Ia menatap tajam, lalu berkata dengan nada menekan. Kalau kau benar menghormati keluarga kami, jauhi dia. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan kembali bekerja. Tapi hatinya bergetar hebat. Ia tahu, perjuangannya baru dimulai. Sementara itu, di sisi lain, Laila menghadapi tekanan lebih besar di rumah. Suatu malam, ia dipanggil ayahnya ke ruang keluarga. Laila, aku dengar kau masih bertemu dengan pria Indonesia itu. Suara ayahnya tegas dan dingin. Laila berusaha tenang. Ayah, Bayu orang baik. Dia bukan seperti yang kalian pikir. Tetap saja, potong ayahnya cepat. Dia bukan dari kalangan kita. Tidak punya pendidikan tinggi. Tidak punya masa depan jelas. Apa yang kamu lihat darinya? Laila menahan napas, lalu menjawab pelan. Aku lihat ketulusan. Ayah, sesuatu yang gak bisa aku temukan dari siapapun di sini. Ibunya yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bicara. Laila, kami tidak membencinya. Tapi kamu harus sadar, dunia ini tidak seperti dalam cerita romantis. Cinta tidak cukup tanpa keseimbangan hidup. Laila menunduk. Mungkin benar, tapi aku juga gak bisa berpura-pura bahagia dengan orang yang gak aku cinta. Percakapan itu berakhir dengan ketegangan. Laila keluar dari rumah dengan mata merah. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti langkahnya sendiri, sampai akhirnya tiba di taman umum tempat ia dan Bayu dulu pernah berbicara tentang mimpi. Ia duduk di bangku sambil menatap kosong. Bayu yang kebetulan lewat karena habis membeli makanan malah melihatnya. Ia ragu untuk mendekat, tapi akhirnya memberanikan diri. Laila, panggilnya pelan. Laila menoleh, dan tanpa bisa menahan diri, air matanya jatuh.
Bayu langsung duduk di sebelahnya. Kamu kenapa? Laila menggeleng. Aku lelah. Bayu, semua orang menentang kita. Ayah, ibu, bahkan sepupuku. Mereka semua bilang aku bodoh. Bayu terdiam, menatap tanah. Kalau aku bisa milih, aku gak mau bikin kamu susah. Katanya akhirnya. Laila menatapnya. Tapi kamu gak bikin aku susah. Justru kamu yang buat aku tahu arti cinta sebenarnya. Malam itu, mereka duduk lama di taman tanpa banyak bicara. Bayu tahu hubungan ini akan sulit. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa cinta mereka terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Keesokan harinya, Bayu dipanggil oleh manajer hotel. Ia diminta menemui direktur utama, yang ternyata adalah ayah Laila sendiri. Saat masuk ke ruangannya, Bayu langsung merasa tegang. Pria tua itu duduk di kursi besar, menatapnya dengan pandangan tajam. Kau Bayu? Ya, benar. Tuan, jawab Bayu sopan. Aku tidak akan bertele-tele. Aku tahu kau pekerja keras. Tapi hubunganmu dengan anakku harus berhenti di sini. Bayu menunduk. Saya menghormati keputusan Tuan. Tapi saya ingin jujur. Saya mencintai Laila. Bukan karena apapun selain hatinya. Pria itu mengetuk meja pelan. Cinta tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Aku sudah menyiapkan masa depan untuknya. Dan kau hanya seorang teknisi. Apa yang bisa kau berikan padanya? Bayu menatap lurus. Saya mungkin bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu bagaimana cara menjaga orang yang saya cinta. Saya gak akan biarkan dia kekurangan apapun. Selama saya masih bisa berdiri. Ucapan itu membuat ayah Laila terdiam sesaat. Tapi kemudian ia berdiri dan berjalan mendekat. Kalau kau benar mencintainya, buktikan dengan pergi. Jangan biarkan dia kehilangan masa depan hanya karena perasaan sesaat. Bayu tertegun. Kata-kata itu seperti pukulan keras. Ia tahu maksud pria itu bukan tanpa alasan. Tapi hatinya menolak. Ia ingin melawan. Tapi juga tahu dirinya tidak punya kekuatan. Malamnya, Bayu tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang kecil kamarnya, memandangi foto kecil dirinya dan Laila. Ia memikirkan semua yang terjadi dari awal mereka bertemu sampai sekarang. Apakah aku memang tidak pantas untuk dia? Pikirnya dalam hati. Keesokan harinya, Bayu memutuskan untuk bicara langsung dengan Laila. Mereka bertemu di taman hotel seperti biasa. Laila, aku harus jujur, katanya dengan suara berat. Aku baru saja bertemu ayahmu. Laila langsung terkejut. Ayahku? Apa yang dia bilang? Bayu menunduk. Dia minta aku menjauh darimu. Laila menggeleng cepat. Jangan dengarkan dia. Bayu, aku gak peduli apa yang mereka mau. Aku cuma mau bersamamu. Bayu menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku gak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku. Laila memegang tangannya erat. Aku gak kehilangan siapapun kalau masih punya kamu. Bayu terdiam. Ia ingin percaya. Tapi hatinya terasa berat. Laila, aku janji aku gak akan ninggalin kamu. Tapi mungkin kita butuh waktu. Aku harus jadi seseorang dulu, biar aku bisa berdiri sejajar sama keluargamu. Laila menatapnya lama. Berapa lama waktu itu? Bayu, 1 tahun, 2 tahun, aku bisa menunggu. Tapi tolong jangan menghilang lagi. Bayu menggenggam tangannya. Aku gak akan pergi tanpa alasan. Aku akan berjuang. Laila, sampai aku cukup pantas buat kamu. Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan campur aduk cinta yang semakin kuat. Tapi juga ketakutan yang makin besar. Laila tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. Sementara Bayu tahu, perjuangan barunya baru saja dimulai. Ia menatap langit malam sebelum kembali ke kamar. Lalu berbisik lirih, kalau cinta ini memang tulus, aku yakin Tuhan gak akan biarkan kami kalah. Bayu berdiri diam di taman belakang hotel. Masih belum percaya bahwa ia benar-benar melihat Laila lagi. Semua yang ia bayangkan selama di Indonesia kini terjadi di depan mata. Waktu seakan berhenti saat mereka saling menatap. Laila tersenyum, tapi wajahnya masih menyimpan luka lama. Aku pikir kamu gak akan balik lagi ke sini, katanya pelan. Bayu menghela napas panjang. Aku juga gak yakin bisa balik, tapi ibu yang nyuruh, katanya. Kalau aku punya mimpi, jangan ditinggal. Laila menatapnya penuh haru. Kamu memang berbeda, Bayu. Kamu selalu berani menghadapi apapun. Bahkan saat semua orang menganggap kamu gak bisa. Mereka duduk di bangku taman. Tempat yang sama di mana dulu mereka sering menghabiskan waktu. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga yang mulai mekar. Untuk beberapa saat, keduanya hanya diam. Tapi diam itu tidak canggung, lebih seperti rasa lega karena akhirnya bisa bertemu lagi. Bagaimana keadaan ibumu? Tanya Laila. Sudah membaik, jawab Bayu sambil tersenyum kecil. Operasinya berhasil.
Sekarang dia bisa jalan pelan-pelan. Layla tersenyum. Syukurlah, aku senang dengarnya. Bayu menunduk. Suaranya melemah. Kalau bukan karena kamu waktu itu bantu, mungkin ibu gak akan sempat dioperasi. Layla menatapnya lembut. Kamu gak perlu bilang begitu. Aku cuma melakukan hal yang seharusnya. Namun di balik pertemuan itu, Bayu tahu kedamaian mereka tidak akan berlangsung lama. Di hotel itu, kabar tentang kedatangan Bayu cepat menyebar. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, Kemal pun mengetahuinya. Beberapa hari kemudian, saat Bayu sedang memperbaiki sistem pendingin di salah satu ruangan kantor, pintu terbuka dengan keras. Kemal masuk dengan ekspresi dingin. Kau kembali juga rupanya, katanya tajam. Bayu menatapnya singkat. Saya cuma melanjutkan kontrak kerja, Pak. Kemal berjalan mendekat. Jangan berpikir kau bisa mengulang hal yang sama seperti dulu. Aku tidak akan biarkan Layla terlibat lagi denganmu. Bayu berhenti bekerja, berdiri menatapnya dengan tenang. Saya datang ke sini bukan untuk cari masalah. Saya cuma ingin kerja, seperti dulu. Kemal tertawa sinis. Kerja, jangan pura-pura polos. Aku tahu kau hanya menunggu waktu untuk mendekati dia lagi. Bayu menahan diri. Saya menghormati keluarga Layla, tapi perasaan orang gak bisa dilarang. Pak, ucapan itu membuat Kemal marah. Ia menatap tajam, lalu berkata dengan nada menekan. Kalau kau benar menghormati keluarga kami, jauhi dia. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan kembali bekerja. Tapi hatinya bergetar hebat. Ia tahu, perjuangannya baru dimulai. Sementara itu, di sisi lain, Layla menghadapi tekanan lebih besar di rumah. Suatu malam, ia dipanggil ayahnya ke ruang keluarga. Layla, aku dengar kau masih bertemu dengan pria Indonesia itu. Suara ayahnya tegas dan dingin. Layla berusaha tenang. Ayah, Bayu orang baik. Dia bukan seperti yang kalian pikir. Tetap saja, potong ayahnya cepat. Dia bukan dari kalangan kita. Tidak punya pendidikan tinggi. Tidak punya masa depan jelas. Apa yang kamu lihat darinya? Layla menahan napas, lalu menjawab pelan. Aku lihat ketulusan. Ayah, sesuatu yang gak bisa aku temukan dari siapapun di sini. Ibunya yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Layla, kami tidak membencinya. Tapi kamu harus sadar, dunia ini tidak seperti dalam cerita romantis. Cinta tidak cukup tanpa keseimbangan hidup. Layla menunduk. Mungkin benar, tapi aku juga gak bisa berpura-pura bahagia dengan orang yang gak aku cinta. Percakapan itu berakhir dengan ketegangan. Layla keluar dari rumah dengan mata merah. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti langkahnya sendiri, sampai akhirnya tiba di taman umum tempat ia dan Bayu dulu pernah berbicara tentang mimpi. Ia duduk di bangku sambil menatap kosong. Bayu yang kebetulan lewat karena habis membeli makanan malah melihatnya. Ia ragu untuk mendekat, tapi akhirnya memberanikan diri. Layla, panggilnya pelan. Layla menoleh, dan tanpa bisa menahan diri, air matanya jatuh. Bayu langsung duduk di sebelahnya. Kamu kenapa? Layla menggeleng. Aku lelah. Bayu, semua orang menentang kita. Ayah, ibu, bahkan sepupuku. Mereka semua bilang aku bodoh. Bayu terdiam, menatap tanah. Kalau aku bisa milih, aku gak mau bikin kamu susah, katanya akhirnya. Layla menatapnya. Tapi kamu gak bikin aku susah. Justru kamu yang buat aku tahu arti cinta sebenarnya. Malam itu, mereka duduk lama di taman tanpa banyak bicara. Bayu tahu hubungan ini akan sulit. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa cinta mereka terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Keesokan harinya, Bayu dipanggil oleh manajer hotel. Ia diminta menemui direktur utama, yang ternyata adalah ayah Layla sendiri. Saat masuk ke ruangannya, Bayu langsung merasa tegang. Pria tua itu duduk di kursi besar, menatapnya dengan pandangan tajam. Kau Bayu? Ya, benar, Tuan. Jawab Bayu sopan. Aku tidak akan bertele-tele. Aku tahu kau pekerja keras. Tapi hubunganmu dengan anakku harus berhenti di sini. Bayu menunduk. Saya menghormati keputusan Tuan. Tapi saya ingin jujur. Saya mencintai Layla, bukan karena apapun selain hatinya. Pria itu mengetuk meja pelan. Cinta tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Aku sudah menyiapkan masa depan untuknya. Dan kau hanya seorang teknisi. Apa yang bisa kau berikan padanya? Bayu menatap lurus. Saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi saya tahu bagaimana cara menjaga orang yang saya cinta. Saya gak akan biarkan dia kekurangan apapun selama saya masih bisa berdiri. Ucapan itu membuat ayah Layla terdiam sesaat. Tapi kemudian ia berdiri dan berjalan mendekat. Kalau kau benar mencintainya, buktikan dengan pergi. Jangan biarkan dia kehilangan masa depan hanya karena perasaan sesaat.
Bayu tertegun. Kata-kata itu seperti pukulan keras. Ia tahu maksud pria itu bukan tanpa alasan. Tapi hatinya menolak. Ia ingin melawan. Tapi juga tahu dirinya tidak punya kekuatan. Malamnya, Bayu tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang kecil kamarnya, memandangi foto kecil dirinya dan Leila. Ia memikirkan semua yang terjadi dari awal mereka bertemu sampai sekarang. Apakah aku memang tidak pantas untuk dia? Pikirnya dalam hati. Keesokan harinya, Bayu memutuskan untuk bicara langsung dengan Leila. Mereka bertemu di taman hotel seperti biasa. Leila, aku harus jujur, katanya dengan suara berat. Aku baru saja bertemu ayahmu. Leila langsung terkejut. Ayahku? Apa yang dia bilang? Bayu menunduk. Dia minta aku menjauh darimu. Leila menggeleng cepat. Jangan dengarkan dia. Bayu, aku gak peduli apa yang mereka mau. Aku cuma mau bersamamu. Bayu menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku gak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku. Leila memegang tangannya erat. Aku gak kehilangan siapapun kalau masih punya kamu. Bayu terdiam. Ia ingin percaya. Tapi hatinya terasa berat. Leila, aku janji aku gak akan ninggalin kamu. Tapi mungkin kita butuh waktu. Aku harus jadi seseorang dulu, biar aku bisa berdiri sejajar sama keluargamu. Leila menatapnya lama. Berapa lama waktu itu? Bayu, 1 tahun, 2 tahun. Aku bisa menunggu. Tapi tolong jangan menghilang lagi. Bayu menggenggam tangannya. Aku gak akan pergi tanpa alasan. Aku akan berjuang. Leila, sampai aku cukup pantas buat kamu. Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan campur aduk cinta yang semakin kuat. Tapi juga ketakutan yang makin besar. Leila tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. Sementara Bayu tahu, perjuangan barunya baru saja dimulai. Ia menatap langit malam sebelum kembali ke kamar. Lalu berbisik lirih. Kalau cinta ini memang tulus, aku yakin Tuhan gak akan biarkan kami kalah. Pagi itu, Bayu duduk di bangku taman hotel. Matahari baru muncul, menyinari dedaunan yang basah oleh embun. Ia memandang kosong, tapi hatinya penuh tekad. Setelah semua yang terjadi perpisahan sementara, tekanan keluarga Leila, dan perjuangan di Indonesia, kini ia tahu apa yang harus dilakukan. Bayu tahu, selama ini ia hanya bisa menunggu kesempatan. Tapi menunggu tidak cukup. Jika ingin Leila benar-benar bersamanya, ia harus membuktikan dirinya. Ia memikirkan pekerjaan yang dulu ia tinggalkan di Indonesia, perjuangan mendapatkan biaya operasi ibunya, dan semua tetesan keringat yang ia curahkan demi keluarga. Semua itu bukan hanya membuatnya lebih kuat, tapi juga membuatnya percaya ia mampu menghadapi rintangan, asalkan hatinya teguh. Sementara itu, Leila duduk di balkon apartemennya. Ia menatap pemandangan kota Turki yang sibuk. Sejak Bayu kembali, hidupnya terasa lebih berwarna, tapi juga penuh ketegangan. Ayahnya belum memberikan restu, dan tekanan dari keluarga masih membayangi. Tapi ia sadar satu hal, hatinya sudah tidak bisa menipu lagi. Ia mencintai Bayu, bukan karena statusnya, bukan karena penampilannya, tapi karena ketulusan dan keberanian yang Bayu tunjukkan sejak awal. Mereka berdua tidak banyak bicara melalui telepon. Bayu sibuk menyesuaikan diri kembali di hotel. Leila juga tenggelam dalam pekerjaannya. Namun hati mereka tetap terhubung. Setiap kali Bayu mendapat waktu luang, ia mengirim pesan singkat. Tidak panjang, tapi cukup membuat Leila tersenyum. Suatu sore, Bayu memutuskan untuk bertindak. Ia menyiapkan sebuah pertemuan dengan ayah Leila. Ia tahu bahwa tanpa restu keluarga, hubungan mereka tidak akan bisa berjalan lancar. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu rumah Leila. Ayah Leila membuka pintu. Wajahnya kaku seperti biasanya. Kau kembali, katanya dingin. Ya, Tuan, saya ingin bicara tentang Leila dan saya, jawab Bayu dengan sopan tapi tegas. Ayah Leila mempersilakan Bayu masuk, duduk di ruang tamu yang luas. Bayu menatap sekeliling, merasa kecil di hadapan kemewahan yang kontras dengan hidupnya sendiri. Tapi ia menahan gugupnya. Tuan, saya datang bukan untuk memaksa, tapi untuk membuktikan sesuatu, kata Bayu. Saya tahu status saya tidak sebanding dengan keluarga Leila, tapi saya mencintai anak Anda dengan tulus. Saya ingin bekerja keras, bukan hanya untuk hidup saya, tapi juga untuk masa depan Leila. Ayah Leila terdiam. Ia menatap Bayu lama, mencoba menilai apakah